Memiliki gaya berkomunikasi yang hati-hati dan berpikir sebelum berbicara, orang yang cenderung sering meminta waktu untuk memikirkan sesuatu sebelum membuat keputusan atau merespons suatu pertanyaan. Seorang pendengar yang baik dan sering memberikan tanggapan yang terarah. Inilah beberapa hal mengenai thinking introvert. Dalam situasi sosial, introvert pemikir mungkin lebih memilih interaksi dalam kelompok kecil atau dengan individu yang memiliki minat atau pikiran yang sejalan. Jenis orang thinking introvert itu thinkingnya dibawa dari dalam keluar. Mereka merupakan tipe orang yang pemikir. Orang yang memiliki kepribadian ini sering menghabiskan banyak waktu dengan pikiran mereka sendiri. Memiliki gaya berpikir yang berlandaskan logika, mereka merupakan tipe orang yang sangat logis, rasional, dan cukup objektif. Karena berlandaskan logika, cara menganalisa mereka pun akan cenderung menggunakan konsep sebab akibat, di mana mereka merupakan orang yang sistematis, skematik, gemar mencari logika dari sebuah isi, mencari inti dari sebuah bahasan, dan tertarik untuk menguasai atau mendalami sesuatu secara mendalam. Meski tentu saja segala sesuatunya itu ditakarnya dengan menggunakan sebuah kerangka logika. Di samping itu mereka juga sangat introspektif, kreatif, juga imajinatif, serta dengan memanfaatkan konsep me time-nya, mereka dapat berkembang melalui refleksi diri dan eksplorasi ide secara internal. Saat menerima sebuah informasi, mereka akan menganalisa dengan berbagai perspektif yang saling dan masih mungkin berhubungan. Apalagi, jika informasi itu merupakan data yang ia cari, maka akan dikuliknya sampai mendalam. Dia memang punya kemampuan mengelola tahta, mengelola kekuasaan dengan manajerialship-nya, dengan aturan main yang dia buat, dengan sistem yang dia kendalikan, dengan kedalaman, kekomplekan, sistematika, serta kerangka kerja. Dari hal-hal itulah yang biasanya menjadi nilai jual orang-orang tipe thinking introvert ini. Karena kebiasaan menganalisa informasinya ini, orang-orang ini jadi memiliki banyak referensi, banyak pustaka, banyak pengetahuan, dan banyak memori dalam kepalanya yang bisa dia uraikan kepada orang lain, sehingga mereka bisa jadi mahir dalam membuat kerangka kerja yang setiap detailnya ada dalam perhitungan. Memiliki otak yang bersedia menangani persoalan-persoalan yang kompleks dan membuatnya jadi lebih sistematis, dia selalu akan berpikir bagaimana sebuah kerangka kerja yang ada dalam bayangannya bila dipraktekkan, bila diimplementasikan, bila dijadikan sebagai rencana untuk membentuk perbaikan, apakah akan melahirkan efektivitas, terutama yang paling penting bisa berguna bagi dirinya. Kemampuan tipe ini ialah menghasilkan kestabilan dalam penuh kepastian, pengelolaan mereka sangatlah baik. Mereka mampu mengkalkulasi segala macam unsur yang berpotensi bisa menimbulkan kesalahan, terutama, yang mungkin akan mengganggu kinerjanya. Untuk itu dia akan mengutamakan mencari jalan keluar dari setiap masalah dengan cara belajar pada informasi yang direkamnya. Harapannya, terletak pada keberhasilannya dalam pengelolaan efektif saat menjalankan tugas, sehingga, kedepannya dirinya memungkinkan akan memiliki kelayakan untuk diberi lebih banyak otoritas. Pada dasarnya mereka merupakan tipe orang yang suka berpikir, baik diminta, maupun tidak diminta. Sekalipun tidak dimotivasi, dengan sendirinya mereka sudah memiliki kemandirian untuk terus belajar, tetapi untuk meningkatkan atau memelihara motivasinya ini, kadangkala, mereka harus didorong dengan rekognisi dari orang yang dihormati. Rekognisi itu berbeda dengan pujian, rekognisi lebih menyerupai sebagai sebuah penghargaan atau pengakuan bahwa pada dirinya ada kemajuan, dan statement ini akan lebih efektif jika datang dari seseorang yang dihormati atau diseganinya. Salah satu hal menarik dari mereka meskipun mereka sangat logis, namun jika mereka ada pada kondisi dalam tanda kutip mentok, tidak jarang mereka justru malah akan bergantung pada faktor X atau keberuntungan, karena meski mereka dapat dengan baik mengelola sesuatu, di satu sisi, mereka juga sebenarnya memiliki ketakutan untuk keluar dari zona amannya. Ya, meskipun dalam segi strategi faktor X juga bisa jadi aspek yang dapat dicantumkan, tetapi resiko dari hal ini bisa merusak banyak aspek yang sudah dipersiapkan, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali peluang keberhasilan. Oleh sebab itulah, kemandirian yang sering ditunjukkannya itu bisa saja digunakannya untuk menyembunyikan sisi lemahnya, karena meskipun mereka jeli dan objektif,
Namun terkadang, mereka juga bisa gagal menangkap kontekstual dalam gambaran besar dari sebuah kejadian. Kesimpulannya, mereka merupakan orang yang pandai dalam mengelola, mengkalkulasi, menganalisa, mendiagnosa, menstrukturkan, merencanakan, dan mengakurasikan sesuatu, karena mereka memiliki pengamatan yang sangat jeli. Umumnya mereka akan tertarik untuk menyelidiki sesuatu yang menurutnya ada sisi logisnya. Untuk metodenya sendiri, mereka cukup yakin dengan kemampuan yang dimiliki, dan akan menciptakan caranya tersendiri. Orang-orang jenis thinking introvert ini merupakan tipe orang yang lebih sering menggunakan pikirannya. Cara mereka memecahkan masalah biasanya dengan konsep sebab akibat, karena mereka merupakan orang yang logis. Dalam memutuskan sesuatu, mereka akan bertumpu pada kriteria yang objektif. Mereka selalu mengevaluasi dan membuat sebuah penilaian agar lebih mudah melakukan perhitungan. Meskipun tidak jarang juga, mereka sering memikirkan atau mengemukakan respon atau reaksi negatifnya, secara terang-terangan. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai thinking introvert ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk, nantikan pembahasan lainnya. Saya si ganteng Fernando Widono, sampai jumpa.